Ini adalah satu nasihat daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah manusia pilihan. Beliau cuma berumur 54 tahun. Lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Akan tetapi umur beliau yang begitu singkat, Allah Subhanahu wa taala berkahi sehingga beliau ini lautan di dalam ilmu agama. Beliau ini sampai dikatakan oleh murid beliau, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini setiap sholat doain gurunya Imam Syafi'i. Setiap bercerita menyebut Imam Syafi'i. Sampai anak-anaknya ini heran, ya Abah, gak ada itu. Setiap kita duduk ngobrol mesti ada yang Abah singgung. Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, wahai putra-putraku, ketahuilah bahwasannya Imam Syafi'i ini adalah hadiah daripada Allah buat manusia untuk memperbaharui agama ini. Famathaluhu ka'afiyatin linnasi wa syamsu lid-dunya wa hal lahu min ghinan. Imam Syafi'i ini ibaratkan sebagai matahari bagi dunia dan kesehatan bagi manusia. Kira-kira ada nggak bisa gantiin kedua itu? Nah, kalau matahari ngambek agak muncul bingung gitu. Kalau lagi sakit kangen sama sehat. Jadi Imam Syafi'i ini Allah berikan luar biasa ilmu yang luas, kesolehan yang luar biasa, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah salah satu daripada 4 madhab yang ada di dunia saat ini. Madhab Imam Malik guru beliau, kemudian madhab Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang seluruh madhab di dunia ini satu di antara 4 madhab. Dan yang paling banyak diadut oleh para ulama besar adalah madhab Imam Syafi'i. Di antara yang beliau katakan, khairud dunya wal akhirah fi khamsi khisal. Dunia ini kalau kita mau hitung dan kumpulkan, kebaikannya itu ada di dalam 5 hal. Ini 5 perkara ini adalah kebaikan dunia akhirat. Kalau orang mendapatkan 5 ini, maka sempurna hidupnya, sempurna juga kuburnya, sempurna juga kehidupan akhiratnya. Yang pertama adalah ghina nafs. Orang itu memiliki sifat terhormat di dalam dirinya. Terhormat dalam dirinya. Kalau dia kaya, maka dia berbagi. Kalau dia miskin, maka dia tidak menunjukkan kemiskinannya. Jadi hidupnya orang ini terhormat. Jadi kan ada orang kaya nampilin harta cuma sombong doang. Giliran dimintain sumbangan, ceramah 1 jam, ngasih cuma 10 perak, ya kan? Ya, kalau ngasih bantuan sedikit sekali. Tetapi kalau suruh nasihat, bukan ulama padahal, cuma karena dia sudah kaya, balil insan ala nafsihi basira wa alqa madira. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sifat manusia begitu. Kalau sudah kaya sedikit sombong kata Allah. Padahal seharusnya dia bersyukur kepada Allah. Di saat banyak orang gagal, dia maju. Di saat banyak orang tidak sampai, dia bisa sampai. Seharusnya dia bersyukur, tapi enggak. Kadang-kadang dia melihat usaha dia, kecerdasan dia, kehebatan dia. Kira-kira Allah di mana? Enggak ada. Allah itu enggak ada di saat dia. Yang ada itu mengaku-ngaku ya. Kata ulama, orang yang punya sifat seperti ini, ketahuilah itu sifat iblis dan korun. Iblis itu Allah laknat gara-gara dia nggak mau sujud kepada Adam karena mengaku-ngakukan dirinya. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Dari tanah, saya dari api. Padahal kalau dia mau jujur, tanah sama api lebih mending tanah. Api itu menghancurkan, menghabiskan, nggak ada manfaatnya, cuma dikit. Api itu punya manfaat cuma sedikit, buat masak, buat ngadem. Gede dikit, bingung mereka. Tapi kalau tanah
Masya Allah. Dikasih air dari langit, airnya satu macam, yang tumbuh jutaan macam. Manusia di atasnya bisa hidup. Kemudian kalau meninggal ditanam di bawah bumi juga ada tempatnya, kayak kurangan. Coba kalau bumi gak ngambek, gak mau dibuat bubur, gimana kira-kira? Gak bisa hidup kita. Tikus saja jadi bangkai usin 7 keliling kita. Baunya ya busuk banget, apalagi kalau manusia. Ya Allah, makanya alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata dalam Al-Qur'an. Coba lihat kata Allah, bumi ini kita sudah jamin di atasnya cukup, di bawah pun cukup. Jadi kalau ada orang bilang, oh oksigen ini akan menipis, bohong. Air akan habis, bohong. Al-Quran mengatakan manusia ini akan cukup dengan fasilitas ilahi. Yang membuat manusia miskin kezaliman. Yang bikin orang Afrika itu melarat karena kezaliman. Dirampok harta mereka. Yang buat orang susah itu kezaliman penguasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz Khalifah, zakat orang Arab dikirim ke Afrika dibalikin double. Karena keadilan. Dikirim ke Afrika zakat ini dari Timur Tengah. Sama raja-raja Afrika dibalikin lagi dan ditambahin. Kenapa? Karena puncaknya adalah keadilan. Coba dilihat kalau negara ini semuanya adil, makmur. Gak ada negara seperti negara Afrika kayaknya. Berliannya, minyaknya, hutangnya. Tapi karena mereka dirampok sama orang Barat, diadu terus, dibuat perang terus, sekretariat. Ya, jadi bohong kalau ada bilang air itu bakal kurang. Kalau akan sekian tahun nanti ini akan menipis, nggak ada. Ini semua kita hidup di dunia ini lautan oksigen yang Allah berikan kepada kita. Seperti ikan di laut, mau ikan teri sama ikan paus tetap hidup dalam laut ya. Cukup. Di dunia juga nggak bakal kurang. Karena Al-Quran menjamin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Cukup. Kalau mau adil lebih. Al-Quran berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakat. Kami akan buka barakat, bukan berkah satu, berkah ratusan berkah. Dari langit, dari bumi. Dari langit bisa dihasilkan itu minyak langit, minyak sawit. Dari bumi keluar minyak, bas, emas, berlian, semua. Gimana manusia mau gak kaya coba? Gimana manusia mau gak makmur coba? Tapi semua itu walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Ya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sehingga Allah timpakan azab. Penguasanya zalim, masyarakatnya jauh daripada Allah, yang kaya beli, yang fakir ya tidak bersabar. Jadi tatanan-tatanan itu sudah berubah. Makanya yang pertama syarat orang mau hidupnya sempurna adalah ghina nafs. Orang itu punya harga diri. Dia harga diri. Kalau dia kaya, nggak usah nambahin miskin lah. Cukup. Alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tunjukin. Cuma jangan sombong. Alhamdulillah. Tunjukin, senangin orang. Dekat di masjid, datang orang butuh, si sedekahnya jalan, perhatiannya juga bagus sama orang. Wah, dijaga deh. Ra'aitu salahal mar'i yuslihu ahlahu wa yashmaluhum da'ul fasadi idza fasad wa yukramu fid dunya li fadli salahihi wa yuhfadhu ba'dal mauti fil ahli wal walad. Dulu di kota Tarim itu masyhur dikatakan begitu kalimat. Ya. Ra'aitu salahal mar'i yuslihu ahlahu. Saya lihat kalau orang itu istiqamah, orang itu jadi orang baik, orang itu terhormat dirinya, keluarganya akan jadi baik. Akan tetapi sebaliknya, kalau dia sudah cacat moral, kalau dia sudah tidak benar, maka wa yashmuluhum da'al fasadi da'ul fasadi idza fasad. Tetapi kalau dia sudah tidak benar, berantakan semuanya keluarganya. Benar tuh di sini. Orang dohirnya benar tapi hatinya bengkok, nggak bisa. Ini ghina nafs, jiwanya harus kuat. Wa yukramu fid dunya bi fadli shalihi. Orang baik ini enak lah hidup di dunia, terhormat, dijaga sama Allah. Dan ketika dia kembali kepada Allah wafat, akan Allah jaga anak dan istrinya, keluarga. Turunannya dijaga.
Lihat orang-orang kita, orang-orang tua kita, semuanya dijaga. Kenapa? Karena kesolehan mereka. Jadi orang soleh itu tak berat. Sholat lima waktu dijaga, jangan makan yang haram, berbakti kepada orang tua, jadi orang baik. Udah cukup. Udah cukup. Kok perlu tahajud sampai hitam kepalanya sampai gak dibentukin tembok gitu kepala itu? Kagak perlu. Kagak perlu putih-putih pakai imamah udah gede tapi akhlak kagak ada. Gak perlu. Yang perlu itu adalah ringan nafas. Orang itu punya kehormatan. Dulu Abdurrahman bin Abdullah bin Fuqih, ya, Allamatul Dunya, itu pernah mengatakan, ya ta'atul a'mari tamdi sabahlala wa darratuha ta'dilu al-fadurrati. Coba dipikir umur kita ini. Kalau hilang umur kita sedikit aja, ya Allah, kalau mau dibandingkan ya dengan berlian segenggam atau berlian 1000 butir, masih lebih mahal umur kita. Berlian bisa dicari, ada tambangnya. Kalau umur kita udah nggak bisa kita cari. Yang lewat 1 hari kemarin bisa dibeli di pasar. Onderdilnya umur 1 hari, nggak ada udah. Umur yang lewat, udah lembaran hidup tuh lewat, udah nggak bisa dibeli. Udah lewat, udah lewat. Kita maju ke depan, terus maju ke depan. Yang di belakang nggak bisa ditarik mundur. Kalau kita berpikir mahal ini waktu kita, nggak ada gantinya. Wan nafsu in ashghaltaha bil khairi athmarat bi khairin wa illa ashghalatka bi hasrati. Begitu juga diri kamu, jiwa kamu, nafas ini. Kalau seandainya kamu sibukkan dengan baik, maka dia akan berubah menjadi kebaikan. Akan tetapi kalau engkau sia-siakan dirimu, engkau buang waktumu, maka engkau akan sibuk untuk mencari ganti dan engkau tidak akan dapat kesempatan lagi itu. Jadi wan nafs, ya, wan nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang kalau mau doa sama Allah, banyak berdoa kepada Allah. Bangun malam, tahajud, datang majelis taklim, dan banyak minta doa kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya masih hidup, minta doa, minta ridhonya. Jangan lebaran doa, kita doa. Lebaran doa, cium tangan, cium kaki, buru-buru cium kaki. Kalau perlu tiap hari. Cium tangan, minta ridhonya, minta doa. Sukses ada. Gak meleset itu, Al-Quran mengatakan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa bil walidain. Al-walidain ihsan. Iya. Orang tua juga termasuk mertua. Guru ini orang tua juga. Aba ukada rasul azar, orang tuamu 3. Orang tua kandungmu yang menikahkan kamu dengan putrinya, mertua kita, bapak kita, ibu kita, enggak batal umur. Dan guru. Ya, ana abad biman 'allamani harfan. Orang tua kita jauhin kita daripada api dunia. Tapi guru jaga kita dari api dunia dan akhirat. Itu. Yang pertama itu, jiwa harus dibangun dan terhormat. Waqafil adza. Dan yang kedua adalah tidak mengganggu orang lain. Ya. Al-muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi, wal mu'min man aminahu nas, wal muhajir man hajara su. Di dalam riwayat, orang muslim man salimahun nas. Orang muslim itu yang orang lain selamat. Makanya assalamualaikum. Artinya Anda selamat dari kejahatan saya. Itu artinya salam. Makanya jangan jangan gitu. Bismillah, salam aja. Assalamualaikum. Artinya ada selamat Anda dari kejahatan saya. Itu artinya salam. Wal mu'min man aminahun nas. Ini derajat yang kedua, orang mukmin. Yang orang lain aman daripada kejahatan dia. Dan yang ketiga adalah muhajir man hajara su. Kafil adza wa kasbil halal. Dan yang ketiga adalah mencari harta yang halal. Harta ini berat. Pertanyaannya apa nanti di akhirat? Min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Di mana itu harta dicari dan bagaimana dibelanjakan. Jangan pakai sistem Robin Hood, enggak ada dalam Islam. Ngerampok nanti dikasih sama orang fakir. Enggak boleh begitu. Siapa bilang hartanya orang kafir itu halal? Hartanya orang non muslim itu boleh dicuri? Enggak boleh. Orang non muslim pun kok ditolimi doanya enggak ada hijab. Iya.
Orang yang non muslim pun kalau dizalimi, ya, diambil hartanya tanpa hak, itu doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhallamu. Orang itu enggak boleh zalim. Kata guru kami sore itu Hasan Syadri. Daripada kezaliman yang tersembunyi, kezaliman samar ini, orang itu kasih gaji karyawan atau tukang di bawah standar, karena anggapnya ya ini rumah Habib, rumah guru, ya, jadi dikasih di bawah standar, ya, nah, kesian, zalim. Guru kami sering ngomong gak boleh haram, itu kezaliman, ya kan, dzulmul khafi. Walaupun dia sepertinya ridho, ya guru ya guru, akan tetapi guru harus terhormat, kasih haknya gitu. Kasih haknya cukup, pantas lah. Udah dapat barokah, dapat hak juga. Karena orang begitu. Itu sering guru kami biasa. Tapi jangan sekali-kali memanfaatkan tenaga orang, digaji di bawah standar. Walaupun dia ridho sepertinya. Nah, masalah nanti dia mau ngasih kita di urusan lain. Tapi haknya dia, gaji dia kerja. Jangan sampai kerja sama Cina lebih besar daripada gaji dengan kerja dengan kita. Mana harga diri kita? Malu gitu. Ya, walaupun dia sepertinya dia berpikir lain, khidmat lain. Nah, tetapi ini adalah hak dia. Kemudian walibas taqwa, dan senantiasa memakai pakaian ketakwaan. Artinya apa? Dimanapun dia bertakwa. Ittaqullah haitsuma kunt. Seperti kita ini gak bakalan telanjang. Dimanapun kita. Di luar kota kita akan pakai pakaian. Kadang-kadang di luar kota pakaian kita lebih bagus dipakai. Ya, artinya begitu juga pakaian takwa. Libasut taqwa khair. Dimanapun Anda berada harus tampil takwa. Karena takwa di dalam hati. Senantiasa menghadirkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Anta udallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Ada dua maqam, maqamul musyahadah wal muraqabah. Kalimatnya ibadah di situ, bukan kalimat salat. Yang puncak ibadah itu salat. Ketika salat seakan-akan dia melihat Allah, dijaga salatnya, khusyuknya, semuanya. Tapi kalau derajat itu nggak bisa, maka dia harus meyakini, menghadirkan Allah memantau dia. Tapi itu sifatnya umum. Semua ibadah dimanapun kita, mau ibadah bentuk apapun, mau sedekah yang disaksikan Allah, jangan sampai tidak ikhlas. Mau bersedekah disaksikan Allah, sedekahnya itu harus bagus, ya. Kata guru kami, Habib Salim, sedekah itu harus dengan yang bagus. Beras juga harus yang bagus, baju juga yang bagus. Jangan kasih baju robek, ini Pak masih bagus, di BHS mereknya, dijahit dikit Pak. Suruh jahit dikit, mau ngasih sedekah ngasih kerjaan sama orang. Gak usah mikir BHS-nya, kagak sempat dijahit, tambah gede sobeknya dibuat telap di rumah akhirnya. Gak bisa itu begitu. Kata Habib Salim, boleh sedekah dengan yang jelek cuma satu, duit. Nah, duit baru 2.000 sama duit cek 100.000, mending 100.000 duit cek. Iya. Habib Salim selalu begitu. Gak boleh orang sedekah dengan jelek cuma duit. Duit 100.000 ada cek sini. Alhamdulillah. 2.000 duit baru. Ya beda ya. Pilih mana? 2.000 baru sama 100.000 cek. Kalau ada yang beli 2.000 baru, kalau segepok gak apa-apa, tapi pinter ente. Segepok 200.000 itu. Dan yang terakhir adalah wasifati billahi ta'ala ala kulli hal. Dan percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kalau percaya sama Allah tawakal, gak akan Allah Subhanahu wa taala mengecewakan dia. Dulu para salafuna saleh, dia mengatakan bahwasannya kalau kita mau ijabah doa dan Allah akan kasih kita rizki tanpa disangka-sangka, semua yang kita dapatkan, ya, percaya kepada Allah. Udah, yang terbaik. Sudah. Percaya kepada Allah, selalu husnudzon kepada Allah, doa kepada Allah, lewatin hidup ini dengan senyum. Senang aja udah. Alhamdulillah, insyaallah jadi orang yang Allah akan berikan hadiah tanpa dia sangka-sangka. Iya. Orang itu ketika thiqah kepada Allah,
ketika dia kerjaannya hancur, kerjaannya jatuh, nggak putus asa. Nggak putus asa. Orang sekarang kan nggak punya iman, putus asa. Nggak bisa bayar tagihan sedikit, motornya dicabut, ngapain? Ngutang, kredit, kerjanya nggak jelas. Kerjanya apa bang? Freelance, nganggur itu. Freelance. Freelance bahasa Inggris nganggur itu. Agak tetap gajinya itu. Udah jangan macam-macam, ambil rumah, ambil motor, ambil mobil, kredit dicabut. Cabut stres gila. Ya Allah, ini orang nggak percaya kepada Allah. Diukur. Rahimallahu wa rafa qadra nafsi. Wallahu a'lam.